Para pemirsa Tawab TV dimanapun berada. Kita lanjutkan dalam program Ramadan Karim dan bahasan kita lanjutkan bahwa tadi sudah kita pahami bersama. Ada 3 mempengaruhi dalam perkembangan anak-anak kita. Tentunya yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini banyak sekali pengaruh yang kita terkadang tidak bisa monitor. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai orang tua, tentunya tidak hanya kita didik di rumah, tidak hanya kita sekolahkan, tidak saja mungkin kita awasi, keterbatasan kita pun ada mengawasinya. Akan tetapi paling kita tingkatkan dari 3 komponen tadi agar anak kita selamat. Diikuti, diiringi dengan doa. Karena terkadang anak kita ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, kita tidak mampu memantaunya. Kita harus berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendoakan anaknya dengan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak saya menjadi anak yang soleh. Jadi tidak hanya sekedar seperti apa yang kami katakan tadi, bahwa sudah kita berikan bekal di rumah, sudah kita sekolahkan dengan baik, sudah kita jaga lingkungannya, tapi perlu doa. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendoakan anaknya Ismail yang tentunya walaupun ditinggal Ibrahim alaihissalam, tapi anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ismail. Dalam keterbukaan saat ini yang kita lihat bahwa tidak ada batas yang dapat menghambat informasi, tidak ada dapat mungkin kita lihat membatasi hal-hal yang bisa dilihat para putra-putri kita. Tapi membatasi itu adalah dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan, agama, dan budi pekerti kepada anak kita. Dan kita berdoa, itulah merupakan usaha-usaha yang kita lakukan. Para pemirsa Tawab TV dimanapun berada. Dengan demikian maka setidaknya ada 4 dalam bahasan ini kewajiban orang tua terhadap anak yang harus kita lakukan. Memang banyak. Kewajiban kita terhadap anak itu banyak sekali. Tapi dalam kesempatan ini mari kita lihat 4 poin merupakan kewajiban kita terhadap anak. Para pemirsa Tawab TV dimanapun berada. Yang pertama adalah berikan nama yang baik kepada anak kita. Jangan asal membuat nama. Kenapa? Karena pembuatan nama itu termasuk doa kita. Doa yang kita buat seperti nama-nama yang Muhammad, seperti kita mungkin melihat nama-nama Fatimah, itu adalah semuanya doa. Jangan karena kita takut ketinggalan zaman, kita buat nama-nama yang terkadang kita sendiri pun tidak tahu maknanya. Para pemirsa sekalian, justru itu di era globalisasi saat ini yang demikian dahsyatnya keterbukaan. Terkadang kita ini mau keren-kerenan nama kita. Padahal nama itu membawa berkah kepada kita semua dan kepada keluarga. Maka kita harus membuat nama yang baik, nama yang sempurna, nama yang membawa keberkahan dalam kehidupan dia nantinya. Sehingga insya Allah apa yang mungkin kita melihat
Saya kebetulan diberikan nama oleh orang tua saya, Muhammad Zaid. Ternyata alhamdulillah, saya berkah dengan nama itu. Dan alhamdulillah Allah muliakan dengan nama itu. Saya pikir ini harus kita lakukan untuk mencari keberkahan nama untuk memberikan kepada anak kita. Para pemirsa Taufik TV dimanapun berada. Yang kedua adalah memberikan sandang dan kemudian pangan dan papan kepada anak kita. Tentu apa yang kita berikan kepada anak kita bukan sembarang. Tapi yang kita berikan sandang, pangan dan papan itu betul-betul yang kita lakukan itu dengan hasil keringat kita. Bukan hasil yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah untuk membesarkan anak kita. Karena orang yang melakukan yang seperti itu terkadang bisa berpengaruh terhadap orang tuanya, bisa berpengaruh terhadap nanti perkembangan anaknya, sehingga budi pekertinya tidak dapat terkontrol dengan baik. Kenapa? Karena kita besarkan dia dari hasil yang kurang baik atau yang haram. Justru itu para pemirsa sekalian, hati-hati memberikan kepada anak kita. Sehingga apa yang kita lakukan dalam sandang dan pangan dan papan terhadap anak kita betul-betul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga sih kita ketika anak kita menjadi bahagia dengan kemewahan yang ada, dengan glamor yang ada. Tapi bahwa ketika itu Allah tidak ridha, maka tidak akan tercapai menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena apa yang kita lakukan itu bukan yang diridhoi oleh Allah. Tapi ketika kita lihat, kita berikan hal yang baik kepada anak kita. Kita berikan kepada anak kita hal yang halal kepada anak kita. Insya Allah membesarkan dia menjadi orang yang baik. Kita melihat dan kita terkadang kagum para pemirsa sekalian. Dalam sebuah perguruan tinggi, anak seorang tukang becak bisa menjadi sarjana cum laude. Yang tentunya karena ini diberikan dengan keikhlasan dan hasil keringat dari dia mencari nafkah melalui menggohes becak. Ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Bukan dia pejabat yang tinggi pangkatnya, tapi dia adalah sebagai tukang becak, tapi anaknya punya prestasi yang baik. Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah yang satu ini.